Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Silvia Utari, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang. Tugas 1.4.A.7 Demonstrasi kontekstual budaya positif praktik segitiga restitusi. Restitusi menurut Gosen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tahapan restitusi berdasarkan teori kontrol. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal dan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap siswa yang melanggar keyakinan kelas. Dalam video berikut terdapat 2 kasus. Kasus pertama, seorang siswa bernama Dwi telah menyembunyikan sepatu teman sekelasnya bernama Indri, sehingga Indri menangis. Kasus kedua, seorang siswa bernama Fahri telah menge-share stiker porno di grup kelas. Ternyata itu bukan perbuatan dia, tetapi perbuatan teman mainnya di rumah. Hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Fahri. Kejadian tersebut telah membuat kegaduhan di dalam grup kelas. Dwi, Ya, Bu. apa kabarnya hari ini, Dwi? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Sehat. Sehat. Tadi masuk kelas? Tadi masih masuk. Baik. Tahu kejadian kenapa Dwi dipanggil ke sini? Tahu. Tahu ya? Iya. Tadi si Indri ke sini ngelapor sama Bu Ade. Nangis-nangis dia ngelapor Bu Ade bahwa sepatunya sudah disembunyikan sama Dwi. Betul? Betul, Bu. Betul. Betul. Kenapa Dwi melakukan hal itu? Karena iseng tidak teman-teman saja. Gitu ya. Jadi begini Dwi, setiap orang itu memang bisa melakukan kesalahan. Semua orang bisa melakukan kesalahan, termasuk Bu Ade. Bu Ade juga waktu masih kecil jahil juga, dulu suka juga iseng menyembunyikan sepatu teman pernah, terus membuat teman itu menangis juga pernah. Jadi setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya itu karena manusiawi. Namun dengan kejadian seperti ini, Bu Ade harap Dwi tidak mengulanginya lagi. Ya, Iya. ya. Kenapa tadi Dwi melakukan hal itu? Mungkin punya alasan kenapa tadi? Karena iseng dan teman-teman saja. Iseng mau bermain-main saja sama si Indri. Tapi kenyataannya Indri nangis tadi. Dia nggak terima bahwa si Dwi telah menyembunyikan sepatunya. Iya. Sekarang sepatunya udah dikembalikan? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, jadi memang kalau kita iseng-iseng itu kita pengennya main-main, pengen akrab sama teman-teman gitu ya. Tapi di satu sisi mungkin teman Dwi, Indri tidak terima dengan hal seperti itu. Dia nangis. Dwi tahu kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati dalam kelas. Apa itu? Saling menghormati. Saling menghormati ya. Jadi kalau kita sudah berteman sama teman, itu kalau kita bergaul sama teman, kita saling menghormati karena itu merupakan kesepakatan atau keyakinan kelas kita bersama yang harus diindahkan oleh kita bersama, gitu kan? Karena itu sudah merupakan kesepakatan antara
kita di dalam kelas, di sekolah juga seperti itu. Jadi sebaiknya memang harus dilaksanakan dengan baik, dipatuhi dengan baik. Jadi kita sesama teman juga harus saling menghormati, ya? Iya. Nah sekarang kalau sudah dengan kejadian seperti ini, kira-kira Dwi apa yang harus Dwi lakukan? Saya akan meminta maaf kepada ibu. Sebesar suaranya nak? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Saya akan meminta maaf kepada ibu dan tidak akan mengulanginya lagi. Oh iya, bagus ya, Bu hargai tindakan Dwi, bahwa Dwi juga akan meminta maaf kepada Indri dan berjanji tidak akan mengulangi hal ini lagi, ya. Dwi kan orangnya bagus, pinter, ya. Nah kalau main juga harus berpikir bahwa kira-kira menyakitkan hati teman tidak, gitu ya. Jadi Bu harap dengan kejadian seperti ini Dwi tidak akan mengulangi hal ini lagi, ya. Iya, Bu. Ya, janji ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Sekarang silakan kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ana Handayani. Setelah saya dipanggil oleh Bu Ade tadi dalam menyelesaikan masalah saya yang telah menyembunyikan sepatu Indri, saya sangat senang sekali. Bu Ade menyelesaikan hal ini dengan pendekatan segitiga restitusi yang berpihak kepada murid. Bu Ade tidak memarahi saya, justru Bu Ade menasehati saya agar saya dapat mengindahkan keyakinan kelas yang ada. Ya, Fahri, apa kabarnya nak? Sehat ya? Baik. Kemarin sekolah? Sekolah. Fahri tahu kenapa ibu panggil? Nggak tahu? Oh gitu. Jadi begini Fahri, kemarin kan ibu dapat laporan dari ibu istri bahwa Fahri melakukan sesuatu di kelas, ya? Kenapa itu? Coba kamu cerita. Cerita. Fahri nge-share emoji porno ya? Kenapa Fahri nge-share emoji porno? Itu HP saya dipinjam sama teman. Setelah itu dia tuh nge-share emoji porno. Gitu. Sebesar suaranya? Sebesar kenapa? Pas saya tidak memegang sebelah, dipegang sama teman. Itu dia Bisanya. nge-share emoji porno. Jadi begitu ceritanya ya. Baik. Sebenarnya begini Fahri, setiap orang memang melakukan kesalahan ya. Mungkin tidak sengaja atau mungkin HP-nya teledor. Sebenarnya HP-nya teledor dengan teman. Tapi orang yang di dalam grup tidak tahu bahwa kalau memang Fahri melakukan hal itu. Mereka menyangka bahwa Fahri telah berbuat tidak baik di dalam grup itu. Ya? Tidak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin Fahri tidak sengaja. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Termasuk Bu Hade juga bisa melakukan kesalahan. Ya? Jadi tapi dengan kejadian seperti itu Fahri paham ya, tahu ya bahwa kesalahan Fahri seperti itu ya. Iya. Kemudian dari kejadian itu Fahri tahu keyakinan kelas yang kita sepakati. Kenapa? Gimana sih? Keyakinan keras yang kita sepakati Ya. adalah dasar yang baik, bagus. Ya. Kemudian Kita harus berbuat baik. kalau share itu harus hal-hal apa? Nah, kemudian harus apa lagi? Berlaku baik. Jadi kita setiap melakukan tindakan di dalam grup atau mau nge-share apapun di dalam grup, itu perjanjian keyakinan kelas kita sudah sepakati bahwa apa aja yang mau di-share itu harus berkata-kata sopan. Hal-hal yang di-share itu harus bermanfaat, ya, tidak bohong. Itu kan kesepakatan kelas kita ya. Iya, Fahri paham ya. Jadi dengan kesalahan Fahri, mungkin itu kegelapan Fahri, tidak apa-apa. Mungkin Fahri tidak akan melakukan. Ibu percaya Fahri tidak akan melakukan hal
hal seperti itu lagi ya. Dengan adanya keyakinan kelas yang kita sepakati, Fahri harus mengindahkan apa yang ada di keyakinan kelas kita. Paham Fahri? Paham ya? Baik, untuk selanjutnya apa kira-kira Fahri yang harus Fahri lakukan menghadapi hal ini? Coba Saya akan meminta maaf kepada teman-teman, guru-guru, wali kelas, serta semuanya yang di dalam grup itu. Bagus ya, jadi Fahri bertanggung jawab ya. Baik, Fahri sudah bertanggung jawab. Jadi Fahri mau meminta maaf di grup ya. Ya, Fahri buat permintaan maaf Fahri di grup terhadap teman-teman di kelas, terhadap orang tua yang ada di grup, ataupun terhadap guru yang ada di dalam grup ya nak ya. Ya, ibu yakin sekali bahwa Fahri itu adalah anak yang baik ya, anak yang sopan. Dengan kejadian seperti ini, ibu harap Fahri tidak mengulangi lagi hal-hal yang seperti ini, keteledoran Fahri bahwa HP itu tidak perlu dipinjamkan ke teman, atau itu semua harus dilihat dulu apakah teman tadi nge-share apa, itu harus dilihat dulu ya. Ibu yakin ya Fahri bisa ya, paham ya nak ya. Baik, untuk itu terima kasih atas kedatangannya Fahri. Fahri sudah menyelesaikan tugas ini dengan Fahri telah bercerita sama ibu dan mau melaksanakan tanggung jawab Fahri terhadap kesalahan Fahri ya. Baik ya, terima kasih Fahri, silakan masuk kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Aditya. Tadi saya sempat dipanggil Ibu Ade selaku wali kelas saya atas kesalahan saya yang nge-share emoji porno di grup kelas. Itu keteledoran saya meminjamkan HP kepada teman. Kemudian saya melakukan hal itu, tapi saya sudah lega dan senang karena saya sudah menyelesaikan masalah saya dan bercerita dengan Ibu Ade. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya dan tidak akan teledor lagi meminjamkan HP kepada sembarang siapapun. Terhadap saya akan meminta maaf di grup terhadap teman-teman di kelas, orang tua teman, dan guru-guru yang ada di grup.